Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Falah dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Singapura Bangsa Karawang. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membuat video simulasi mengajar untuk siswa SMA kelas 10 dalam memenuhi salah satu tugas mata kuliah retorika dengan dosen pengampu Ibu Winike Dinar Pratiwi MPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita masih dipertemukan lagi. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu ya, sesuai kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu absen dulu ya. Siapa yang gak masuk hari ini? Oke. Absen pertama Aditya Akbar, Hadir, Bu. Gilang Ramadan, Hadir, Bu. Indiraya, Hadir, Bu. Putri Nur Fadilah. Hadir, Bu. Oke. Kalian masih ingat gak minggu kemarin Ibu membahas mengenai cerpen? Masih ingat kan? Kemarin Ibu membahas tentang pengertian cerpen kan? Ya. Ada yang masih ingat gak apa itu cerpen? Saya, Bu. Saya. Cerpen adalah salah satu jenis prosa yang isi ceritanya bukan kejadian Oke, nyata terima atau kasih, dibuat-buat. Indri. Nah, di dalam cerpen ada yang dinamakan unsur-unsur intrinsik. Apa saja sih unsur-unsur intrinsik dalam cerpen? Ada yang tahu? Ya, Gilang, silakan. Ada tokoh, tema, latar, alur, sudut pandang, dan Oke, terima amanat, kasih, Bu. Gilang. Nah, Ibu rasa kalian udah paham ya mengenai cerpen dan unsur-unsur intrinsik. Sekarang Ibu akan memberikan satu buah cerpen yang berjudul Masakan Misterius Ibu. Oke, Ibu bagikan dulu ya. Ibu bacakan ya cerpennya. Masakan Misterius Ibu oleh Vina Maria. Ini aneh. Kak Mala dan Tuti berpandangan. Ibu bilang, Ibu mau memetik buah menangka di kebun belakang. Hidung Mala sudah tak sabar mencium aroma nangka yang menggoda. Tuti sejak tadi sudah menahan air liurnya setiap membayangkan potongan nangka yang manis. Bu, itu nangkanya belum matang. Mala menunjuk buah nangka berukuran di tangan Ibu. Ibu menggeleng sambil tersenyum misterius. Setelah menaruh buah nangka di dapur, Ibu malah pergi melalui pintu belakang. Tuti menggaruk-garuk kepalanya, kebingungan. Kakaknya Mala hanya mengedikan bahunya. Sampai di rumah, Ibu segera mencuci daun-daun jati yang telah dipetik tadi. Dan Ibu menyuruh kepada Mala untuk mencarikan batok kelapa. Batok kelapa
Untuk apa, Bu? Tapi malah tetap melakukan perintah ibu. Bu, ada apa sih? Hari ini ibu aneh, kata Tuti. Ibu tidak marah, malah tertawa. Lalu terdiam dan menghela nafas. Sebenarnya hari ini ibu kangen sama nenek, kata ibu. Malah nanti kamu susun batok kelapa di dasar panci ya. Ibu kembali menyuruh Mala. Memangnya batok kelapa bisa dimakan, Bu? Ibu menggelengkan kepalanya. Nanti juga kalian akan tahu. Sekarang Tuti bantu ibu mencuci potongan-potongan nangka tadi ya. Ibu mengatur kenop kompor minyak tanah hingga api kompor mengecil. Sekarang kita tunggu selama 2 jam, kata ibu. Kamala mau memakan masakan ibu tadi. Tuti langsung menyambur kakaknya begitu mereka memasuki kamar. Besoknya sepulang dari sekolah, Mala dan Tuti mencium aroma harum dari arah dapur. Panci yang sama masih ada di atas kompor minyak yang baru dimatikan ibu. Perut Mala dan Tuti semakin meronta-ronta minta diisi. Ada sayur bayam dan tahu goreng di meja makan. Jangan lupa ganti baju dulu, kata ibu. Kak, aku makin penasaran sama masakan ibu. Sudah 2 hari, tapi belum matang juga. Kamala yang telah selesai berganti baju tampak berpikir. Oh, mungkin karena batok kelapa yang keras, jadi butuh waktu lama untuk matang. Benar juga ya, Kak, kata Tuti. Besoknya saat makan malam, sudah tersedia aneka hidangan di meja makan malam. Kamala dan Tuti hanya tahu opor ayam dan tempe bacem. Yang lain tidak tahu namanya. Itu namanya sambal goreng, jawab ibu. Itu kesukaan bapak, pasangannya gudeg. Ibu menunjuk semangkuk hidangan lain. Kamala dan Tuti yang penasaran segera menyendokkan gudeg ke atas piring masing-masing. Loh, mana batok kelapanya, Bu? Daun jatinya mana? Bukannya menjawab, bapak dan ibu malah tertawa. Batok kelapa gunanya agar gudeg tidak gosong, sedangkan daun jati membuat warna gudeg menjadi cantik kecoklatan. Rasanya enak, kata Kamala. Nenek yang mengajarkan ibu memasak gudeg. Gudeg buatan nenek jauh lebih enak dari ini. Bagaimana jika besok kita ziarah ke makam nenek? Jawab ayah. Setuju, seru Mala dan juga Tuti. Ibu mengangguk senang. Nah, dari cerita pendek masakan misterius ibu, terdapat unsur intrinsik di dalamnya. Nama ada tema. Kira-kira tema apa sih yang cocok dengan cerpen tersebut? Iya, Kerinduan. betul. Temanya adalah kerinduan. Kenapa disebut kerinduan? Karena menggambarkan kerinduan terhadap seorang nenek yang telah tiada. Terlihat jelas ya dalam kutipannya, gudeg buatan nenek jauh lebih enak, kata sang ibu. Jadi ibunya tuh rindu akan neneknya, seperti itu. Kemudian ada tokohnya tuh udah jelas ya. Ada ibu, bapak, Tuti, dan Mala. Penokohan dalam cerpen tersebut, sifat ibu itu lembut ya, penyayang gitu, terus mudah lembut hatinya karena kan kangen gitu terhadap neneknya. Terus ayah penenang atau penasihat yang baik. Jadi ayah di situ tuh bisa menenangkan. Bagaimana jika besok kita ziarah ke makam nenek, karena ibunya kan kangen gitu ya terhadap neneknya. Nah terus sifat Mala tidak sabaran ya. Terlihat dari kutipannya yang tadi bahwa dia nggak sabar tuh pengen makan masakan yang ada di dalam batok kelapa itu karena sudah 2 hari nggak mateng-mateng. Nah terus Tuti sama tidak sabaran dan rasa taunya tuh tinggi gitu akan sesuatu hal seperti itu.
Kemudian selain tema dan tokoh, ada alur ya. Alur di sini yaitu alur maju. Nah, sebelum ke alur maju, alur terbagi menjadi 3 jenis, yaitu alur maju, mundur, dan campuran. Alur maju yaitu alur yang mengisahkan ceritanya tuh maju gitu dari awal sampai akhir, tidak ada kias balik atau tidak ada flashback mengingat masa lalu. Sedangkan alur mundur itu kebalikan dari alur maju, yaitu alur yang menceritakan tentang kejadian masa lalu. Jadi ceritanya tuh tentang masa lalu gitu, tidak ada masa sekarang seperti itu. Nah, yang terakhir alur campuran, yaitu alur maju dan alur mundur. Biasanya alur campuran bercerita masa lalu, kemudian masa sekarang, terus masa lalu lagi, masa sekarang lagi, seperti itu. Nah, dalam cerita ini alurnya alur maju ya, karena dari proses pengambilan nangka di pohon sampai akhir memasak sampai dimakan oleh keluarganya itu merupakan alur maju. Namun memang tadi ada kenangan terhadap sang nenek, tetapi hanya menceritakan kenangannya saja, kangen akan masakan sang nenek gitu, tapi tidak ada menceritakan dulu neneknya membuat gudeg seperti ini. Nah, itu tidak ada, makanya dinamakan alur maju. Kemudian latar tuh ada 3 ya, tempat, waktu, dan suasana. Latar tempat tadi di kebun belakang, tempat mengambil nangka, kemudian di dapur memasak gudegnya, dan di meja makan, yaitu saat makan malam. Kemudian latar waktu yaitu siang hari ya, saat mereka pulang sekolah, dan saat malam waktu mereka makan malam. Kemudian suasana di sini yaitu perasaan kita, bagaimana nih setelah kita membaca cerita pendek tersebut, bagaimana perasaan kita setelah membacanya, apakah kita sedih, senang, seperti itu. Nah, suasana di sini yaitu mengharukan ya dan harmonis yang ibu tangkap. Mengharukan di sini kayak meskipun mereka tidak bersedih, tetapi ada muncul rasa kesedihan atau rasa sedikit kenangan ya dari ibunya kepada untuk sang nenek gitu, akan kerinduan makanan gudegnya, seperti itu. Harmonis tuh jadi mereka keluarganya harmonis gitu. Sang ibu mengingat sang nenek, dan ayahnya pun memberikan nasihat gitu, bagaimana jika besok kita ziarah ke makam nenek, seperti itu. Jadi keluarga harmonis, seperti itu ya. Kemudian ada sudut pandang. Sudut pandang di sini dalam cerita tersebut orang ketiga tunggal. Kenapa dikatakan orang ketiga tunggal? Karena aku lirik atau penulisnya atau pengarangnya tidak menceritakan sebagai aku, tetapi menceritakan sebagai orang lain gitu. Yang mana ada kutipan, ibu kangen terhadap sang nenek, Tuti dan Mala tidak sabaran ingin memakan gudeg tersebut. Jadi penulis di sini dia menggambarkan sebagai orang ketiga tunggal, sudut pandangnya seperti itu. Kemudian yang terakhir, unsur intrinsik yang terakhir yaitu amanat. Amanat yaitu pesan moral yang disampaikan penulis kepada pembaca. Jadi pesan apa yang pembaca dapat setelah membaca cerita tersebut, itu pesan moral yang disampaikan penulis kepada pembaca. Amanatnya di sini kira-kira apa? Coba amanat yang disampaikan penulis. Meskipun seseorang itu telah tiada, jangan pernah melupakan bisa, jasa-jasanya, gitu. Bu. Dan amanat yang paling menonjol itu kan tentang kerinduan terhadap sang nenek. Jadi di sini ibu menyimpulkan amanatnya yaitu hargailah apa yang kita miliki hari ini, karena jika sesuatu tersebut telah tiada, hanya kenangannya lah yang akan kita rindukan. Nah, jadi dalam cerpen ada unsur intrinsik ya, seperti itu. Yang tadi yang telah ibu jelaskan, ada tema, latar, alur, penokohan, sudut pandang, amanat. Nah, sekarang waktunya sudah mau selesai ya. Ibu akan memberikan kalian tugas. Jadi tugasnya kalian mencari 1 buah cerpen, bebas pengarangnya siapa aja,
Kemudian kalian cari unsur intrinsiknya yang tadi tema, latar, tokoh seperti itu. Kalian cari dan dikumpulkan minggu depan di pertemuan selanjutnya seperti itu. Baik, Ibu rasa materi mengenai unsur intrinsik hari ini cukup ya. Kita lanjutkan minggu depan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari Ibu. Semangat terus belajarnya. Semoga kita bisa dalam keadaan sehat walafiat memulai pelajaran. Mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah dan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, Ibu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.